Baik, kita ini aja dulu. Ulangi lagi ya. Baik, kita melanjutkan saja. Mulai dari sini. Ya, untuk yang gizi pada lansia. Ya, jadi intinya bahwa untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang baik untuk usia lanjut, ini nanti kita perlu menghitung kebutuhan, berapa sebetulnya kebutuhan atau intake kalori atau nutriennya per hari. Jadi itu perlu dilihat. Ketika kita bisa menilai kebutuhan nutriennya apakah tercukupi atau tidak, ya ini akan tahu. Kita juga akan bisa menilai status gizi atau status kesehatan ya dari lansia tersebut. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau menilai dari progres dari penuaan, itu yang saya kira tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan, karena namanya penuaan itu bersifat alami. Nah, kemudian ini adalah perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi akibat penuaan ya. Jadi saya ambil dari Budi dan Mojo. Ada beberapa ciri yang saya bisa masukkan ya, pergerakan dan kestabilan terganggu ya. Jadi gerak tubuhnya ya sudah tidak selincah yang dulu itu ya. Kemudian kalau disuruh berdiri lama pasti nggak kuat ya, karena stabilannya kurang. Kemudian intelektualnya terganggu bahkan sampai dengan terjadinya demensia. Kemudian karena kemungkinan bisa mengalami depresi ya akibat adanya proses isolasi diri. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan inkontinensia atau mungkin bahkan terjadinya impotensia. Nah, impotensia itu bisa memang karena dari awal memang sistem reproduksinya tidak bekerja dengan baik pada fase-fase sebelumnya. Nah, sehingga ketika dia masuk ke fase lansia, dia kemungkinan akan semakin mengalami terjadinya impotensia, atau memang kalaupun ya pada fase-fase kehidupan sebelumnya dia tidak impoten ya, tetapi pada fase lansia dia akan risiko untuk mengalami impotensia. Kemudian defisiensi imunologis, kemudian adanya perubahan pada fungsi cerna, apakah dia akan kemungkinan lebih gampang terkena jejas atau infeksi, apakah dia akan mengalami konstipasi atau bahkan mengalami malnutrisi. Jadi fungsi cerna yang berkaitan dengan infeksi, konstipasi dan malnutrisi ini nanti akan lagi-lagi akan berhubungan dengan yang di atas, yang misalkan berkaitan dengan bagaimana dengan pola hidupnya, gerak tubuhnya maksudnya, kemudian bagaimana dengan intelektualnya, nanti akan berhubungan dengan malnutrisi ya, kemudian terkait dengan pola makannya, yaitu apakah dia mengalami konstipasi atau mengalami malnutrisi atau infeksi juga sekaligus. Kemudian termasuk dengan kaitannya dengan imunologis. Jadi iatrogenesis jadi akan semakin banyak gampang sakit, kemudian terjadinya insomnia, kemudian kemunduran penglihatan dan seterusnya ya, indera penglihatan dan seterusnya. Kemudian sekaligus mungkin untuk proses penyembuhannya juga akan semakin berbeda, agak lama atau agak lambat. Nah, kemudian untuk berikutnya data jadinya perubahan komposisi tubuh. Jadi adanya penyusutan massa otot, massa lemak, kemudian adanya pengerutan ya, pengerutan pada bagian otot, kemudian ginjalnya, hati, paru, sekaligus juga untuk kebutuhan total cairan dalam seharinya. Jadi akan ada beda ya ketika lansia dengan usia dewasa yang produktif. Ya, kalau yang produktif pasti konsumsi cairannya masih 100% ya, tapi kalau sudah dewasa akhir kemudian masuk ke lansia, dia akan mengalami penurunan. Kemudian sekaligus dengan pembendekan badan. Jadi kita kan otomatis ya akan susut. Jadi kalau yang tingginya tadinya 170 misalkan, nanti akan berubah menjadi bisa jadi 150 atau 160. Apalagi yang sudah pendek akan semakin lebih pendek. Maka ini akan diusahakan ya, jadi bagaimana untuk bagaimana memang tidak ada masalah, tapi yang penting bahwa nanti usahakan bahwa status gizinya akan tetap dalam keadaan
normal. Kemudian perubahan saluran cerna. Nah, saluran cerna itu mulai dari rongga mulut pun ya, nanti kalian akan bisa membedakan. Mohon maaf, saya bukannya saru ya. Nanti kalau kalian akan bisa membedakan, kalian jejer dengan teman, ya. Kalian akan jejer dengan teman, apalagi ceweknya atau pacarnya gitu ya. Mencium bau mulutnya ya, kita nggak ciuman ya, hidung kita mencium bau yang dikeluarkan dari mulut teman kita atau seseorang atau pacar kita yang ada di sebelah kita dalam jangka atau jarak berapa senti pun kita sudah bisa tahu, oh ini normal ya. Tetapi nanti akan ada beda ketika kita berhadapan atau ngobrol dengan lansia ya, itu bahasa Banyumasnya abab gitu ya. Nah, itu akan ada beda. Rasanya sudah nggak enak banget. Udah baunya sudah bikin pusing gitu. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana dengan apakah dia memang personal hygiene-nya baik, artinya bahwa mungkinkah dia kurang bisa menjaga kebersihan mulutnya. Nah, kenapa dia tidak bisa menjaga kebersihan mulutnya? Bisa jadi karena dia pelupa. Nah, karena dia sudah mulai terjadi penurunan daya ingat. Oh ya, saya ingatnya tadi pas lagi mandi sudah gosok gigi kok, tapi ternyata sebetulnya belum. Atau mungkin seperti itu, habis makan apa gitu. Tetapi sebetulnya ini juga karena pengaruh dari terjadinya penurunan sekresi air ludah. Kenapa orang tua ya lansia itu suka bentang ludah? Karena memang sudah kering, ya sudah kering rongga mulutnya, sehingga terjadinya kenapa bisa kering, karena adanya penurunan sekresi air ludah, termasuk adalah penurunan cita rasa. Jadi orang tua, kalau buat kita ya yang namanya misalkan si tato atau ciki itu asin, tapi bisa jadi bagi orang tua bisa asin sekali atau bisa malah nggak asin sama sekali. Jadi ada perubahan untuk yang berkaitan dengan cita rasa. Kemudian ini nanti bisa kalian baca ya, esofagusnya, kemudian akan terjadi gangguan menelan, kemudian adanya penurunan absorpsi beberapa jenis mikronutrien, kemudian termasuk di bagian khusus ya, nanti untuk proses penyerapan zat gizinya akan berubah. Kemudian pada sistem endokrin ini juga iya ya, jadi nanti terkait dengan hormonal ya, nanti akan terjadi kecepatan yang berbeda, kemudian responnya juga nanti akan berbeda. Kemudian perubahan pada sistem pernapasan pun juga demikian. Kita mungkin lebih sering mendengarkan orang tua lebih sering ngorok gitu ya, gitu. Nanti kemungkinan adalah dari fungsi parunya seperti itu. Kemudian untuk sistem kardiovaskular ini ada kaitannya dengan sistem kerja jantung gitu. Nah, nanti adanya fibrosis atau mungkin terjadinya penurunan efisiensi dari pemompaan jantungnya. Nah, dari sebetulnya gizi ya, tidak melulu belajar tentang gizi, tapi kita juga kenapa kita bisa mengambil intervensi gizi berupa ini itu karena dilihat dari problem-problem yang ada yang muncul sebelumnya. Entah itu berkaitan dengan psikisnya, entah itu berhubungan dengan budayanya atau sosialnya, atau entah itu berhubungan dengan fisiologinya itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga secara umum bahwa lansia ya pasti akan timbul masalah yang berkaitan dengan gizi, ya imbas dari keadaan-keadaan atau perubahan alami tersebut. Contohnya seperti karena adanya depresi, dia terjadi penurunan daya ingat, ya, atau mungkin karena dia mengalami artritis sehingga otomatis akan mengubah nafsu makan. Orang yang lebih gampang terinfeksi ya, atau mungkin jangankan itu ya, lagi sakit aja itu ada otomatis mengubah nafsu makan. Itu kemudian ditambah dengan kesehatan yang mulutnya yang agak yang berubah ya, ini akan karena secara ini pasti dia akan menjadi malas makan, kemudian mulutnya kering, otomatis dia sudah susah menelan juga gitu ya. Kemudian apalagi kalau giginya tanggal, dia tidak akan mudah lagi mendapatkan mendapatkan treatment atau mungkin tekstur makanan yang normal. Atau mungkin karena banyaknya obat-obatannya dikonsumsi. Nah, ini juga akan ada ya yang disebut dengan interaksi obat dan makanan. Nah, jadi kalau di kami ada mata kuliah interaksi obat dan makanan. Nah, ini akan bisa berdampak terhadap penurunan atau peningkatan nafsu makan. Jadi perlu
lihat atau dicari data apakah lansia tersebut mengkonsumsi obat-obatan atau tidak. Kemudian terkait dengan sosial, ya ini adanya kemiskinan bahwa 71,2% lansia ini ternyata kualitasnya rendah. Artinya bahwa 71,2% itu memang miskin. Kenapa miskin? Karena banyak faktor yang kemarin sudah saya sampaikan ya pada saat fase dewasa akhir. Kemudian kemungkinan karena hidup sendiri mungkin ditinggal mati pasangannya atau mungkin sudah ditinggal pergi anak-anaknya beserta keluarganya sehingga dia hidup sendiri, dan ini akan berakibat terhadap gangguan kesehatan depresi terutama. Kemudian adanya masalah fisik dan mobilitas, ya ada nyeri tulang, osteoporosis, anemia, defisiensi, kemudian ada hipertensi postural. Nah sehingga keadaan-keadaan tersebut nanti kita harus harus nilai ya atau status gizinya itu dengan beberapa cara. Pertama adalah menggunakan penilaian antropometri. Kalau antropometri itu berkenaan dengan badan, ya. Jadi yang pertama adalah berat badan. Jadi kalau di lansia itu pemeriksaannya bisa setiap minggu. Kalau untuk lansia yang artinya yang sehat gitu ya, yang aktif itu pemeriksaannya bisa dilakukan 2-3 bulan sekali. Gitu. Tapi kalau posyandu lansia itu setiap bulan, sehingga sebetulnya kita tidak perlu menunggu 2 atau 3 bulan yang akan datang, tapi bisa dimonitor ya setiap bulannya seperti apa. Nah, ketika kita menilai gizi, nanti riwayatnya yang bisa kita dapat informasi yaitu ada riwayat diet, kemudian terkait dengan antropometri tadi berat badan dan tinggi badannya berapa, lingkar perut dan lengannya berapa, kemudian tebal lemak bawah kulit ya. Jadi ini biasanya di sini. Nah, itu berapa, kemudian bagaimana keadaan fungsi tubuhnya dan apakah terjadi atau memiliki riwayat infeksi atau tidak. Jadi ketika seorang lansia di posyandu lansia, ya mestinya kita bisa sebetulnya ya kalau misalkan betul ada beberapa media tahapan dari posyandu itu, nanti kita bisa dapatkan informasi ini. Kurang lebih seperti itu. TLBK, tebal lemak bawah kulit ya, nanti kalau siapa tahu saya akan menanyakan di soal, nanti kalian jangan sampai nggak tahu. Nah, kemudian keseimbangan, terjadi perubahan keseimbangan energi. Nah, karena apa? Disebabkan karena adanya penurunan nafsu makan. Kemudian mungkin karena kondisi-kondisi tertentu, termasuk adalah dia depresi atau mungkin karena dia terjadi penurunan daya ingat sehingga dia tidak selektif memilih makanannya. Kemudian keseimbangan energinya tergantung ya apakah dia memang pola makannya baik atau dan seterusnya, apalagi terjadinya penyusutan basal metabolic rate ya. Jadi nanti akan ada ini ya. Jadi saya akan ajari kalian untuk bagaimana menilai ya basal metabolic rate. Jadi tubuh kita ketika lagi tidur pun sebetulnya tubuh kita lagi bekerja gitu ya. Loh, kok bisa? Ya iya, jantung kita itu bekerja loh ya. Kenapa kita kalau pagi-pagi bangun tidur itu kok tiba-tiba kepengen pipis atau kepengen BAB? Ya itu karena dari imbas dari basal metabolik ya. Jadi jantung kita kerja terus ya, memompa darah, kemudian sistem cerna kita juga demikian. Sistem cerna itu ya usus itu pasti juga bekerjanya, usus juga mengeluarkan energi apa ya untuk memompa dari makanan dari atas ke bawah, dari dari lambung ke turun ke usus sampai dengan terakhir adalah di rektum. Itu jadi itu di basal metabolik itu yang kita kita pelajari ya. Nah, karena adanya penyusutan BMR ya, basal metabolic rate ini, maka bisa terjadinya penambahan massa lemak atau mungkin sebaliknya penyusutan massa otot ya. Jadi penyusutan BMR ini ada beberapa kemungkinan, apakah karena adanya penambahan massa lemak atau penyusutan massa otot. Nah, kebutuhan gizi pada usia lanjut secara umum kalau kita ngadopsi dari PGS, pesan gizi seimbang itu ya, tentu saja kita semua sebetulnya melibatkan kebutuhan karbohidratnya, kemudian proteinnya, kemudian lemaknya, kemudian airnya, kemudian vitamin dan mineralnya, sekaligus serat yang kita bisa peroleh baik dari karbohidrat ya, maupun bisa dari protein dari lemaknya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah kemudian untuk berapa besarnya porsi makan ya, kita balik lagi ke yang kemarin saya sempat berikan ya, beri informasi bahwa ya kita punya intinya bahwa pada pesan gizi seimbang ya, pesan gizi seimbang. Jadi
kebutuhan untuk karbohidrat pasti persentasenya akan lebih besar ya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi bukan berarti bahwa kita konsumsi makannya juga harus banyak ya. Persentase gitu, tapi kita nanti akan bisa mengatur ya takarannya dalam misalkan yang kalau misalkan kita butuhnya ternyata setelah dihitung itu karbohidratnya butuhnya hanya 50% dari kalori, ya sudah berarti nanti 50% itu misalkan 200 gram gitu, 200 gram itu nanti kita konversikan. Dari kalori kemudian dikonversikan ke dalam gram gitu, nanti dari gram itu nanti kita tahu bahwa oh iya untuk satu hari kebutuhan kita akan dibagi 3 kali makan, nanti setiap kali makan kita akan dapat berapa. Ya nanti akan saya ajarkan. Nah, kemudian untuk beberapa lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, maka dietnya juga akan berbeda. Ya, kebutuhan beberapa makro maupun mikronutrien itu juga akan berbeda-beda. Gitu. Nah, kemudian protein. Nah, protein yang dibutuhkan adalah 20-25% dari kebutuhan kalori. Jadi dilihat ya, karbohidrat kebutuhannya lumayan 45-50, tapi kalau untuk kebutuhan proteinnya 20-25 dan sisanya nanti berarti adalah lemak gitu. Ya, untuk lemak ini juga harus dihindari untuk lemak yang kolesterol yang memiliki kolesterol jenuh gitu ya. Jadi kita lebih mencari asam lemak yang memiliki asam esensial. Asam lemak esensial apa saja kita bisa cari ya, kita bisa google. Kemudian untuk vitamin dan mineralnya ini perlu, meskipun kebutuhannya sedikit tapi perlu dicukupi ya. Jadi karena akan menimbulkan beberapa defisiensi. Jadi kalau misalkan lansia memang gampang ya mengalami defisiensi, dan apalagi ditambah kalau misalkan asupan makanannya kurang, sehingga otomatis akan menambah tinggi referensi untuk terjadinya defisiensi. Nah, apalagi kalau untuk antioksidan ya. Kenapa orang lansia ada yang cantik banget, ada yang dengan umur yang sama ya, karena tergantung dari sebenarnya dia konsumsi antioksidan seperti apa, kemudian dia cukup apa tidak, kemudian apakah cukupnya apakah dari makanannya yang dia konsumsi hari-hari ataukah harus menggunakan suplemen gitu. Nah, kemudian ditambah dengan kalsium karena tadi adanya perubahan terutama untuk tulang-tulangnya gitu ya. Nah, ini beberapa jenis dari vitamin dan mineralnya. Kemudian untuk air, nah saya kira air memang untuk kita pun juga perlu diperhatikan, tapi bagaimana pada lansia, apakah ketika dia mengkonsumsi air nanti apakah cukup, kita bisa lihat dari ekstraksi urin. Nah, ini tugasnya perawat itu biasanya gitu, nanti menghitung kebutuhan, bukan kebutuhan air ya, urin yang dikeluarkan oleh pasien setiap harinya, pakai kira-kira kalau dihitung ya nanti kira-kira berarti dihitung mundur ya nanti kecukupan air si pasien setiap harinya seperti apa, itu nanti akan diajarkan di kalau nggak salah di lab ya, atau saya lupa apa gitu. Nah, kemudian setidaknya mengkonsumsi 1,5 liter per harinya, tapi juga tergantung dari aktivitas hari ini seperti apa. Kemudian untuk serat ya, serat juga diperlukan, sumbernya tentu saja bisa dari jenis karbohidrat ya, jadi protein nabati juga bisa. Dan setidaknya supaya tidak mengantisipasi ya terjadinya konstipasi. Nah, kemudian ini adalah pola makan lansia. Jadi antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda, dan apakah kebutuhannya ada 2.200 kalori atau yang perempuan 1.900 kalori, tidak, kita bisa mengadu pada AKG. Kalian sudah mendownload AKG belum? Nanti di situ pasti kita akan bisa menimbang ya sebenarnya kebutuhan laki-laki satu harinya berapa dengan usia sekian ya, kemudian aktivitasnya apa gitu. Nanti kita akan paham, oh kebutuhan karbohidratnya adalah sekian, kemudian proteinnya sekian, lemaknya sekian, sehingga nanti akan bisa dikonversikan ke dalam ini ya. Jadi sebenarnya untuk nasinya butuhnya berapa dan seterusnya. Nah, tadi terkait dengan penyakit degeneratif ya. Jadi ini beberapa jenisnya. Kemudian kalau yang gizi kurang, ya ini akan terjadinya atrofi otot, sehingga akan menimbulkan beberapa keadaan, misalkan KEP, kemudian kurang defisiensi vitamin, mineral, ya. Kemudian masing-masingnya
Kemudian ini adalah masalah gizi, kemudian perubahan pola makan, serta gizi lansia. Jadi ketika kondisi usia lanjutnya terjadi penurunan metabolisme basal, ya jadi penurunan kerja tubuh, ya itu maka kemungkinan bahwa kebutuhan kalorinya menurun, dan status gizi orang tersebut ketika terjadi penurunan metabolisme basal berarti adanya kemungkinan orang tersebut akan menjadi cenderung obes. Kemudian kalau dia aktivitasnya rendah, ya kalori yang dipakai sedikit, maka status gizinya akan cenderung. Kalau dia ekonominya meningkat, kemungkinan yang terjadi adalah perubahan pola makannya adalah konsumsinya menjadi berlebih, maka gizinya menjadi kecenderungan, ya fungsi mengesapnya atau mensium atau ini menurun, ya atau hilang, maka nafsu makannya menjadi menurun, makanya menjadi tidak enak, dan kemungkinan risiko terjadinya KEP atau mungkin KEK, ya dan seterusnya. Ini beberapa jenis dari masalah gizinya. Kemudian bagaimana cara mengkaji status gizi? Nanti kalian secara umum ya keperawatan diajari bagaimana cara melakukan anamnesa. Jadi nanti identitas seperti biasa. Keluhannya apa? Kemudian riwayat penyakitnya ditanyakan. Riwayat asupan makannya kemarin 2 hari yang lalu seperti apa? Ibu dari bangun tidur sampai dengan malam, ya selama 2 hari berturut-turut sebelum masuk rumah sakit ini, sebelum ibu periksa ke rumah sakit ini, apa yang sudah dimakan, itu perlu didetail ya, ditanyakan. Kemudian apakah mengkonsumsi obat-obatan atau tidak, apakah pernah melakukan operasi, kemudian penyakit riwayat atau mungkin kesehatan keluarga, ada yang misalkan hipertensi kah, atau yang DMK ya, dan seterusnya, dan bagaimana dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian pemeriksaan tanda vitalnya, nah ini terkait dengan derajat bagaimana tingkat kesadarannya, tekanan darahnya, palpitasinya berapa, respirasinya berapa, dan seterusnya. Nanti kalian pasti akan belajar ini. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, ya jadi bagaimana dengan kondisi kalau dilihat dari riwayat klinisnya, tanda dan simptomnya seperti apa, kemudian pengukuran laboratoriumnya berdasarkan berat badan, tinggi badan, tinggi lutut pun juga ini berbeda ya cara mengukurnya. Kalau kenapa ini untuk tinggi lutut pada lansia perlu disampaikan, karena apa? Jadi tinggi lutut ini merupakan satu bagian dari formulasi untuk kita menghitung tinggi badan seorang lansia. Jadi jangan paksa ketika seorang lansia badannya kan tadi kan ya sudah mengalami penurunan ya, masa tulangnya, sehingga kemungkinan untuk semakin mengkerut ya, semakin pendek itu akan semakin risikonya akan semakin tinggi, sehingga untuk lansia, untuk kalau misalkan dia posisinya sudah bungkuk badannya, dia tidak diperkenankan untuk kita ukur tinggi badannya sama dengan normalnya ketika kita mengukur remaja atau mungkin anak sekolah atau mungkin dewasa. Jadi kita mungkin disuruh nempel di tembok, ya itu nggak bisa. Jadi kalau untuk lansia tidak usah suruh nempel di tembok, tapi suruh duduk aja, tapi kita mengukur tinggi badan, tinggi lutut ya, tinggi lutut. Nanti ada apa namanya formulasi sendiri. Ketika diketahui tinggi lututnya misalkan sekian sekian senti, maka kemudian dimasukkan ke dalam rumus ya, formula, kemudian kita ketahui oh ternyata tinggi badannya adalah sekian. Kemudian pemeriksaan laboratorium ya, kemudian sekaligus pengkajian asupan makanan per harinya. Ini pengukuran antropometri. Terima kasih kalian sudah mengirimkan tugas yang sudah saya berikan. Nah, ini adalah rumus-rumusnya, tapi nanti suatu saat saya akan detail memberikan informasi bagaimana cara menghitung kebutuhan konsumsi makanan. Kalau ini kebetulan ada rumus Broca. Rumus Broca saya kira kalian sudah paham ya, TB min 100 dikurangi 10%-nya. Tapi kadang-kadang saya mohon maaf kalau saya ngajar selama di Harapan Bangsa yang kadang-kadang ini dengan rumus yang sedemikian mudahnya pun kadang-kadang sering salah mengartikan. Bu, ini 10%-nya dari mana? Ya 10% dari angka di depannya yang di dalam kurung itu. Ya jadi misalkan Mbak Lintang tinggi badannya berapa Mbak Lintang? 100 berapa? 100 berapa?
Oke, misalkan anggap 160 gitu ya. 59, Bu. Misalkan 160 gitu ya. 59. Oh, 159. Oke, genapkan 160 ya, Mbak ya. Nah, 160. Nah, 160 dikurangi 100. Berarti kan tinggal 60 ya. Nah, 60 ini kemudian dikurangi 10%. 10%-nya dari 60 berapa? 6. Ya, berarti tinggal jadi berat badan idealnya Mbak Lintang berarti berapa? 54 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mbak Lintang 159, berarti 159 dikurangi 100 ya, jadinya 59. 59 dikurangi 10%-nya. Nah, berarti 59 dikurangi 5,9. Jadi ketemunya sekitar 53, sekian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk berat badan idealnya. Tapi kalau misalkan mau lihat berat badan ambang batas normalnya, maka maksudnya plus minus ya, nanti minimal berat badan kalian normal itu seberapa, itu kurang lebih seperti plus minus 10%. Nanti akan saya ajarkan ya, tapi tidak sekarang ya, karena waktunya terbatas. Nah, kemudian untuk pelayanan gizi usila ini bisa secara individu maupun secara massal. Ya, kalau individu kita otomatis ya kita bisa lakukan konseling, kita bisa lihat ya penyakitnya apa, bentuk makannya kira-kira apa yang sesuai dengan gigi-giginya, kemudian kondisi rongga mulutnya dan seterusnya. Kemudian frekuensi pemberian apakah dia memang sudah masih tidak, kalau tidak sakit berarti otomatis frekuensi pemberiannya kita normal ya. Kemudian bagaimana variasi makannya, bentuk makanannya seperti apa, makanannya apa yang kira-kira harus dihindari ya, karena mungkin terkait dengan tadi interaksi obat dari yang dikonsumsinya, dan bagaimana dengan tingkat psikisnya. Sementara kalau untuk pelayanan gizi secara kelompok kita bisa menyampaikan berdasarkan pesan gizi seimbang, misalkan makanlah aneka ragam makanan, makan yang memenuhi kecukupan energi dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari penjelasan dari pesan gizi seimbang. Dan silahkan kalian baca sendiri. Mohon maaf karena waktunya sudah mepet sekali ya. Tinggal 3 menit lagi. Mohon maaf, nanti saya akan insya Allah kesempatan berikutnya akan saya ajarkan penghitungan kebutuhan energi sehari untuk bisa kalian praktekkan untuk diri kalian sendiri maupun bisa digunakan untuk mempraktekkan untuk orang lain gitu, sehingga nanti kita paham kenapa bisa orang tidur pun kok ngerasa setelah bangun tidur kan ngerasa lemes sekali ya, tiba-tiba ngerasa kepengen makan gitu ya. Karena apa nih, tadi ketika kita tidur itu tubuh kita bekerja, nah kerjanya itu yang disebut dengan basal metabolik. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa kita nanti perlu memperhatikan berbagai hal ya, yang supaya lansia ini bisa tetap sehat meskipun usianya secara ini ya sudah mulai bertambah dengan kemudian terjadinya penurunan fisiologisnya. Nah, jadi ini kata Pak Slamet Sayono ya, bahagia gitu kalau untuk lansia. Oke, baik, itu saja karena waktunya sudah mepet. Saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf kalau tadi saya sempat lupa merekam ya, tapi insya Allah bagian yang kita tadi sempat rekam sekarang sudah bisa ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, sama.